Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi kulli daraini amin. Al-babut talitu fi asrarit taharati. Bab yang ketiga di dalam masalah rahasia toharoh, rahasia bersuci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu itu merupakan satu butir keimanan. Wudu itu satu butir dari keimanan. Wa qala alaihi salatu wassalamu buniyad dinu 'alan nazafati. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, agama ini dibangun di atas kebersihan. Wa qala miftahus sholati at-tahur. Nabi juga bersabda, kunci pembukaannya sholat adalah bersuci. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, padanya ada orang-orang yang sangat suka mensucikan dirinya. Dan walit taharati arba'u maratiba. Al-ula tathhiruz zahiri anil ahdathi. Wattaniyatu tathhirul jawarihi anil jaraimi wal atami. Wattalitatu tathhirul qalbi anil akhlaqid damimati. Warrabi'atu tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Wahya taharatul anbiya'i wasiddiqina. Walit taharati arba'u maratiba. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Ini pengen tahu nih, kita ada di tingkatan keberapa? Al-ula, tingkatan yang pertama, kelas TK-nya. Tathhiruz zahiri anil ahdath. Mensucikan bagian lahiriah, mensucikan bagian zahir dari hadas. Itu bagian pertama, tingkatan yang paling awal, tingkatan dasar. Wattaniyatu, tingkatan yang kedua, tathhirul jawarihi anil jaraimi wal atami. Mensucikan anggota badan dari perbuatan yang salah dan dosa. Mensucikan anggota badan dari perbuatan dosa. Yang mana yang kedua aja kita belum. Wattalitatu, tingkatan yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaqid damimati. Mensucikan hati dari sifat-sifat tercela. Dari akhlak tercela. Warrabi'atu, dan tingkatan yang keempat, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala. Mensucikan sirri dari makhluk selain Allah Ta'ala.
Wahya taharatul anbiya'i wasiddiqina, dan itu merupakan bersucinya para nabi dan siddiqin. Oke. Salah bersuci gimana? Jadi kan ada tahunya kalau kita skripsi ada perubahan bagi kita ini. Nah, ini kalau misalnya sudah berubah, salahnya gimana? Di diri kita ini. Ya mungkin cara bersucinya yang belum pas. Cara bersuci. Lagian kalau kita hitung-hitung dari 24 jam kondisi kita suci sama kagak sucinya, kayaknya bayang kagak sucinya. Apa maksud? Makanya dulu Buya ngajarin, kalau pengen dapat ilmu, kalau pengen hati bersih, sebenarnya langkah awalnya gampang. Coba aja daun wudhu selama 40 hari. Daun wudhu, begitu batal langsung wudhu lagi. Batal wudhu. Oh. Hah? Itu bukan bersuci namanya. Bersih itu kan. Kan bersih belum tentu suci. Oke. Ini perbedaan jarok sama asam. Kalau jaroin tadi kesalahan. Kesalahan. Kalau atam itu dosa. Mungkin kalau kita balikin ke tingkatan dosa, kalau jaroim ini tingkatan dari khotiat dan lama. Kalau atam udah sayiat, itmun sama fahisyah. Kalau di tingkatan dosa. Maka jalan tadi kesalahan. Betul. Jadi 4 tingkatan tuh ya. Ternyata kita tingkatan pertama aja belum. Bersucinya kalau mau sholat doang, atau kalau mau ngaji. Di kondisi lainnya belum. Wa taharatu fi kulli rutbatin nisful amalil ladzi fiha. Dan bersuci pada setiap tingkatannya itu baru setengah perbuatan yang ada pada tingkatan itu. Fa fi kulli rutbatin tahliyatun wa tahliyatun. Pada setiap tingkatannya ada yang harus kita buang dan ada yang harus kita hiasi. Ada proses membuang yang buruk dan juga proses menghiasinya dengan yang baik. Setiap tingkatannya. Ya tadi contohnya kita membersihkan badan kita dari hadas. Nah kemudian kita hiasi badan kita ini dengan hal-hal yang cakep, hal-hal yang wangi, yang rapi. Selain membersihkan dari hadas, kita hiasi juga zahir kita dengan kerapihan, dengan kebersihan. Jangan sampai udah dibersih dari hadas, tapi kagak rapi. Itu namanya ada yang hal buruk yang dibuang dan juga kita hiasi dengan hal yang baik. Hal yang keduanya, kita bersihkan badan kita dari perbuatan dosa, kemudian kita hiasi badan kita ini dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang menghasilkan pahala. Itu ada dua jadinya. Setengahnya membuang hal yang buruk, setengahnya lagi menghiasinya dengan hal yang baik. Yang ketiga, mensucikan hati dari sifat buruk, itu setengahnya. Setengahnya lagi kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Nah yang keempat, kita sucikan syirik kita dari makhluk selain Allah, kemudian kita isi syirik kita hanya dengan Allah.
baru udah tuh full, agak cuma setengah. Emang sih kita setiap mau sholat kita membersihkan badan kita dari hadas, tapi kemudian kita nggak hiasi dengan hal yang cakep. Sholatnya nggak pakai minyak wangi, nggak pakai pakaian yang bagus, ya baru setengah jadi. Keteknya masih bau. Awas. Setiap tingkatannya bersucinya itu baru setengah. Setengahnya lagi menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik. Wat takhliyatu nisfu amalil amili likaunil akhari mauqufan alaihi. Dan membuang hal-hal buruk dari diri kita itu setengah perbuatan seseorang. Likaunil akhari mauqufan alaihi, karena yang sebagian yang lainnya bergantung di atasnya. Enggak akan bisa kita menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik kalau yang buruknya belum kita buang. Nggak akan bisa hati kita ini memiliki sifat-sifat yang baik kalau sifat buruknya belum kita buang. Sebagian yang lainnya bergantung dengan yang lain, dengan yang sebagian. Yang harus full. Harus ada tahliyatun dan ada tahliyatun. Tentu jelas. Wa ilaihi asyaru biqaulihi ta'ala qulillahu tsumma darhum. Untuk penjelasan ini Tuan Musonib memberikan isyarat dengan firman Allah Ta'ala, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka. Faqauluhu tsumma darhum tahliyatun amma siwallahi. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala tumadarhum itu untuk membersihkan syirik kita dari makhluk selain Allah. Wa kadzalika fil qalbi la budda min tahliyatihi anil akhlaqid dhamimati thumma tahliyatihi bil akhlaqil mahmudat. Begitupun halnya dengan hati. Begitupun halnya dengan hati, la budda min tahliyatihi anil akhlaqid dhamimati. Mau tidak mau kita harus membersihkannya dari akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela, baru kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mau nggak mau, dua-duanya. Gak cukup hanya disucikan, dibersihkan, tapi juga harus kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa kadzalika fil jawarihi la budda min tahliyatiha minal atami tsumma tahliyatiha bit ta'ati. Begitupun dengan anggota badan. Kita harus mensucikannya, membersihkannya dari perbuatan dosa. Kemudian kita hiasi badan kita dengan perbuatan taat. Semuanya tuh baru full jadinya, enggak cuma setengah. Wa kullu wahidin min hadhil maratibi syartun lil khawdi fi ma ba'dahu. Masing-masing dari tingkatan ini menjadi syarat untuk kemudian masuk ke dalam tingkatan selanjutnya. Untuk bisa membersihkan syirik kita dari makhluk selain Allah, kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Untuk bisa membersihkan hati kita dari sifat yang buruk, kita harus membersihkan anggota badan kita dari perbuatan dosa. Agar badan kita bersih dari perbuatan dosa, kita harus membersihkan zahir kita dari hadas.
nggak akan kita bisa meningkat ke tingkatan kedua kalau tingkatan yang pertama belum kita jalani. Jadi syarat masing-masing tingkatan ini menjadi syarat untuk masuk ke dalam tingkatan selanjutnya. Begitu ya. Kenapa? Padahal kita udah sering bersuci, sering wudu, tapi kayaknya belum ada perubahan ke diri kita, masih suka ngerjain perbuatan maksiat. Mungkin karena bersucinya belum full, atau mungkin cara wudunya masih banyak kekurangan, belum sembuh. Bahkan tadi dalam 24 jam mungkin kebanyakan kagak sucinya dibanding suci. Minimal kalau Oman dalam kondisi wudhu mah kagak berani dia megang tangan cewek. Minimal. Udah wudhu. Salamnya begini doang. Oh gitu. Hah? Lah jangankan sampai megang. Bejek. Biar betal. Lah direjeng. Minimal dengan wudu kita terhindar dari perbuatan maksiat. Awas. Betul. Dan itu jadi syarat untuk masuk ke tingkatan selanjutnya. Kalau tingkatan yang pertama aja kita belum kerjain, bagaimana mungkin kita meningkat ke tingkatan kedua? Makanya nggak bisa orang bilang hatinya udah bersih tapi perbuatan badannya masih kotor. Syaratnya itu dulu. Untuk bisa membersihkan hati dari sifat yang tercela, dia harus membersihkan anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Kalau hatinya masih sering maksiat tapi ngaku hatinya bersih, gak bakal bisa. Gak mungkin. Halo. Dari zohir dulu. Dari tingkatan paling awal dulu. Ada orang amal sholat juga jarang, ngaku hatinya bersih, nggak apa-apa. Karena tadi dia harus membersihkan anggota badannya dulu dari perbuatan maksiat, kemudian dia hiasi dengan perbuatan taat, baru meningkat ke tingkatan selanjutnya. Bahkan di sini dijadikan syarat, yang namanya syarat. Nggak bisa kita ngerjain sesuatu kalau nggak ada syarat. Sholat kita nggak sah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Penuhi dulu syaratnya, baru bisa ngerjain awan. Nggak bisa. Orang suka maksiat, ngaku hatinya bersih, nggak apa-apa. Bohong besar. Karena nggak bakal bisa dia meningkat ke tingkatan yang ketiga kalau tingkatan yang kedua belum dilalui. Dia syarat wa kullu wahidin min hadhil maratibi syartun lil khawdi fi ma ba'da. Jadi syarat. Ya coba dah kita mudawamah wudu dulu bareng-bareng, ayo kita coba 40 hari. Oh, asal batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kayak tahu ntar kita meningkat ke yang kedua tahu ntar. Awas. Ya buktikan. Nah, kalau belum dibuktiin masih baru bayangan tuh. Fatadhiruz zahiri tumma tathhirur ruhi tumma tathhirul qalbi tumma tathhirus sirri. Maka langkah yang pertama, sucikan dulu zahir kita dari hadas. Kemudian sucikan anggota badan kita. Ini mungkin jawari ini ya, bukan ruhi. Kemudian sucikan anggota badan kita dari maksiat. Baru kemudian sucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Baru kemudian sucikan sirri kita dari makhluk selain Allah. Itu langkahnya. Pakai tumma ini, kalau tumma kan awas.
Yang awal kelar dulu, baru tingkat yang tadi. Badan. Artinya jangan sering berhadas. Ini kita kan penyakitnya emang bersucinya, wudunya. Kalau pas mau sholat doang, begitu habis buang air kan wudu lagi, habis kencing kan wudu lagi, habis kentut nggak wudu lagi. Awas. Ayo deh coba kita kerjain bareng-bareng. Pengen tahu meningkat nggak? Kayak gitu. Ayo. Bahkan kita pernah baca Manqobah Tuan Said. Beliau pernah dalam satu malam sampai mandi janabah 40 kali. Asal habis mandi beliau zikir, keputusan ngimpi, keluar mandi lagi, habis itu mandi lagi. Hah? Mending mandi janabah, ya wudu juga termasuk dalam. Jadi kan kita main sama istri aja. Kemarin kalau belum 3 kali belum mandi. Cepat aja dong, karena mandinya. Borongan. Apa tuh? Itu penyakit kita. Zohir kita aja masih jarang suci, ya. Masih sering berhadas. Apa tuh? Makanya Buya dulu coba dah. Daun wudu 40 hari. Coba dulu, coba buktikan. Berarti di sini ada kolbun, ada sirun ya. Berarti 2 ini. Kalau sirun itu udah lapisan hati yang paling dalam. Berat. Hah? Berat boleh. Nah, kalau itu kan bersucinya para nabi harus sedikit. Pertama kali kalau situ mah masih jauh dah. Yang kedua dulu dah agar badan kita suci dari dosa. Itu aja kayaknya masih berat. Awas. Hah? Terus antara zohir menjawari. Kalau tadi kan kalau zohir dari hadas, kalau jawari dari dosa. Kita kan wudu mah sering, mengangkat hadas sering, tapi menghindarkan badan kita dari perbuatan dosa itu yang masih sering kita kerjain. Mengangkat hadas dari badan sering, tapi menghindarkan badan kita dari perbuatan dosa itu yang belum kita bisa. Ya bahkan tadi dah, dari 24 jam badan kita suci dari hadasnya paling berapa? Kebanyakan kagak suci. Dulu waktu di Alida saya pernah berapa ini? Orang disuruh Buya begitu. Coba dalam wudu 40 hari. Berapa? Emang belajar gampang, ngapal gampang. Sampai bisa sholat tasbih tiap malam. Enteng badan dipakai batu badan. Kalau lagi dalam wudu, HP karat, pengen begitu aja susah Roman. Apa? Aku banyak nyemek. Coba dah. Jadi coba aja dulu seminggu kayak kali 1 hari mau belum bisa. Oh. Dari yang jualnya Kliwon, biar 3 hari jadi 41 hari. Kurang. Udah tuh. Terusin ini. Jadi bertahap. Pertama, sucikan zahir kita dari hadas. Kemudian sucikan anggota badan kita dari perbuatan dosa. Kemudian sucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Baru setelah itu sucikan syirik kita dari makhluk selain Allah. Coba dah.
Kita mulai. Fala yang bagi antazunna annal murada bit toharoti tathiruz zahiri fahasba fayafutuka ma huwal maksud. Maka sebaiknya kamu jangan menyangka, jangan sampai muncul sangkaan dalam dirimu bahwa yang dimaksud dengan bersuci ini hanya mensucikan bagian zahir saja. Fayafutuka ma huwal maksud. Maka kamu akan tidak akan bisa meraih tujuan yang sebenarnya. Maka kamu tidak akan bisa meraih tujuan yang sebenarnya. Wala tazunnu anna hadhil maratiba fi zahiri tudraku bil muna wa tunalu bil huwaina. Dan jangan sampai muncul prasangka dalam dirimu bahwa tingkatan-tingkatan ini pada zahirnya bisa diraih dengan harapan-harapan dan bisa didapatkan dengan mudah. Jangan nyangka ini bakal mudah. Pasti akan sulit. Untuk menjaga badan kita dari hadas aja itu akan sulit. Perlu perjuangan. Fa innaka law syammarta lahu tula umrika farubbama tafuzu fihi bi ba'dil maqasid. Maka sesungguhnya seandainya kamu terus menjaga semangatmu sepanjang usiamu, bisa jadi kamu baru meraih sebagian yang kamu tuju. Kita semangat aja seumur hidup kita, bisa jadi baru nyampe separuh, belum sampai ujung acara, belum sampai akhir. Itu kalau semangat, apalagi kalau malas-malasan. Oh. Hah? Ayo dah kita mulai. Apa sih? Ya emang pasti butuh perjuangan. Kali kalau saya mah yang di dalam pesantren rada gampangan. Yang di luar ya itu tantangannya lebih besar lagi. Tapi ya itu memang harus diperjuangkan. Apa? Kalau salaman mah bisa diakalin gitu. Kalau salaman, kan kita bisa pakai cara wudhu Imam Malik yang kalau bersentuhan sama perempuan nggak batal. Ya, kalau kayak guru kagak pakai cara wudhu Imam Malik, asal salaman sama muridnya batal. Wudhu lagi. Kalau pakai cara wudhu Imam Malik, coba emang paling yang agak ribet kayak habis buang air kecil, habis kentut, itu biasanya males. Ya kayak saya yang emang di pesantren tiap hari, yang nggak ketemu perempuan, jarang-jarang ketemu perempuannya, paling goda sih, habis buang air kecil. Kalau salaman bisa diatur. Tapi itu butuh perjuangan. Dah. Faslun fi thaharatil ahdath wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.